Oke, selamat pagi kembali anak-anak. Sekarang Ibu Mora masuk lagi dengan video pembelajaran materi IPAS ya. Nah, materi IPAS ini terkait dengan gaya dan pengaruhnya. Ya, gaya dan pengaruhnya. Materi ini akan Ibu jelaskan dan anak-anak akan ikuti ya. Kita mulai pertama terkait dengan pengertian gaya itu sendiri. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan. Ya, anak-anak, dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda. Nah, gaya bisa membuat benda dia menjadi bergerak, menghentikan benda yang bergerak, mengubah arah, atau berubah bentuk benda. Contoh sehari-hari mendorong pintu, menarik kursi, atau menendang bola. Jadi gaya ini anak-anak sesuai dengan pengertiannya itu tarikan ya, dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda. Jadi dari benda diam dia bisa bergerak itu berdasarkan dengan dorongan atau tarikan daripada gaya itu. Jadi benda bisa bergerak, benda bisa berhenti itu berdasarkan dengan gaya atau dorongan atau tarikan itu. Jadi anak-anak setelah kita mengetahui tentang pengertian gaya itu sendiri, anak-anak akan mengenal terkait dengan jenis-jenis gaya yang kita temui. Yang pertama tentang gaya otot. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi. Ibu Mora akan jelaskan satu-satu ya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Misalnya menendang bola, mengangkat tas, atau mengayuh sepeda. Nah, ini berdasarkan gaya otot anak-anak. Baik itu manusia maupun hewan, itu juga dia bisa berpindah tempat, itu termasuk dari gaya otot anak-anak ya. Manusia bisa mengangkat beban berat, hewan juga demikian. Manusia mengangkat tas, dia bisa berpindah tempat, itu berdasarkan dengan gaya otot itu. Jadi anak-anak perhatikan lalu belajar ya. Ikuti materi yang Ibu Mora sajikan ini. Kita pindah ke gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi saat dua permukaan saling bergesekan. Misalnya rem sepeda yang membuat laju berkurang. Anak-anak perhatikan kalau misalnya anak-anak punya sepeda di rumah, anak-anak mengayuh sepeda. Pasti ketika anak-anak mau rem, pasti lajunya agak berkurang. Ya, Ibu Mora yakin pasti anak-anak bisa memahami semua itu. Nah, kita pindah ke gaya magnet. Gaya yang menarik atau menolak benda bermagnet seperti magnet bisa menarik klip kertas. Nanti anak-anak dari beberapa gaya ini kita akan praktekkan di kelas contoh-contoh yang lebih konkret ya. Tapi Ibu membantu anak-anak lewat teori menjelaskan tentang bagaimana pengertian dari masing-masing gaya tersebut. Nah, kalau gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang membuat benda selalu jatuh ke tanah ketika kita lepaskan. Ambil misal anak-anak melempar bola ke atas atau kertas, pasti dia jatuh. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Seperti itu anak-anak ya. Oke, sudah selesai jenis-jenis gaya. Sekarang Ibu Mora akan memberikan contoh terkait dengan gaya-gaya tersebut. Nah, ini gaya otot. Kita ilustrasi saja ya anak-anak. Gaya otot membuat sepeda yang dia mulai bergerak saat anak mengayuh. Nah, anak-anak perhatikan ada contoh itu. Ada Ibu Mora ada tayang di situ ada contoh anak dengan sepeda. Seorang anak dengan sepeda sementara dia mengayuh sepeda. Semakin kuat kayuhannya, semakin cepat sepeda itu melaju. Nah, anak-anak perhatikan gambar menunjukkan gerak posisi kaki dan arah dorongan pedal. Jadi anak-anak perhatikan lewat gaya ini, gaya otot ini, semakin anak-anak mengayuh sepeda itu semakin cepat, maka lajunya juga semakin kuat, kayuhan semakin laju juga gerak sepeda itu. Jadi contoh itu anak-anak perhatikan ya. Kemudian anak-anak lihat juga tentang menggerakkan benda yang diam. Oke, anak-anak lihat ada gambar Ibu Mora sajikan. Contoh nyata mendorong troli benda, belanja atau mendorong meja. Gaya dorong dari otot mengatasi inersia sehingga benda yang diam mulai bergerak. Ambil misal di kelas anak-anak mengangkat meja, mendorong kursi, ya di kelas misalnya, atau anak-anak pergi belanja bersama ibu di pasar atau di swalayan, mendorong troli, itu semua bisa bergerak karena ada dorongan.
ada gerakan. Jadi kalau misalnya benda itu dalam posisi diam tanpa ada orang yang menggerakkan, otomatis dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa berpindah tempat. Tetapi ketika ada orang yang mau menggerakkannya, pasti dia berpindah. Ambil misal ini troli di swalayan. Setelah belanja misalnya untuk pergi membayar di kasir, pasti didorong. Nah, pasti bergerak, dia berpindah tempat. Itu yang dinamakan menggerakkan benda diam menjadi bergerak. Oke, anak-anak lanjut ya. Menghentikan gerakan benda. Contoh, menangkap bola atau mengerem sepeda. Nah, kalau misalnya anak-anak menendang bola dengan kecepatan, kemudian mengerem, ya pasti dia terhenti sejenak. Dan begitu juga ketika anak-anak mengayuh sepeda, anak-anak rem sepeda. Ternyata itu juga pasti dia bisa menghentikan gerakan benda itu. Nah, oke. Gaya gesek dan gaya otot melawan gerak benda sehingga benda bisa berhenti. Yaitu anak-anak ketika ada gerak atau dorongan itu dia bisa berhenti dan bisa juga bergerak. Itu semua terkait dengan gaya dan dorongan. Menangkap bola, gaya tangan melawan gerak bola, mengerem, bentalan rem menciptakan gaya gesek pada roda. Itu yang seperti tadi Bu Mora jelaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi mengubah arah dan kecepatan gerak. Nah, gaya dorong atau tarikan dia bisa membuat benda belok atau dia berubah laju. Misalnya menendang bola ke samping atau membelokkan sepeda. Perubahan arah tergantung titik dan arah gaya yang diberikan. Jadi itu yang tadi Pemora jelaskan. Ketika kita manusia menggerakkan sesuatu ya pasti dia berubah, dia berbeda, dia berpindah tempat atau dia berbelok arah. Itu semua karena gaya dan dorongan itu. Jadi kalau misalnya tanpa ada orang yang menggerakkan, membelokkan atau menenam pasti dia tidak akan berpindah tempat. Jadi itu seperti yang tadi Ibu Mora sudah jelaskan dari awal. Mengubah arah dan kecepatan gerak. Oke anak-anak, kita lihat lagi. Anak-anak perhatikan ya. Before click, kick, daring kick, after kick. Jadi sebelum dan sesudah ya. Ini menunjukkan bagaimana gaya yang diberikan saat menendang, mengubah arah dan kecepatan bola. Ya, perhatikan titik tumbukan pada arah gaya. Jadi sebelum itu before ya sementara. Jadi after setelah. Jadi ada perbedaan-perbedaan di sini anak-anak ya untuk melihat gaya gerak tersebut. Oke, saya lanjut ya. Mengubah bentuk benda. Contoh nyata ya. Tanah liat yang diremas menjadi patung, botol plastik yang ditekan menjadi penyok. Gaya dapat mengubah bentuk atau dengan kata lain deformasi jika benda lentur atau mudah dibentuk. Anak-anak lihat lilin plastisine itu ya. Jadi itu juga bisa dibuat menjadi patung atau tanah liat. Bisa juga dibuat patung, botol-botol yang anak-anak perhatikan yang dia agak lembek itu bisa juga dijadi atau benda-benda elastis. Ya contoh karet bisa kembali bentuk semula seperti gaya yang semula. Nah, benda plastis ya contoh tanah liat, dia tetap mengalami sebuah perubahan bentuk ketika ada perubahan-perubahan yang ada orang lakukan atau anak-anak melakukan pasti dia mengalami sebuah perubahan ya. Jadi dari mengubah bentuk tadi. Kita lanjut lagi terakhirnya yaitu kesimpulan dan aktivitas dari sebuah praktek. Nah, gaya ada di sekitar kita. Nah, jadi di mana anak-anak berada di lingkungan itu pasti semua di situ ada juga gaya. Nah, membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, berubah bentuk, itu dari apa? Dari semua gaya, dari dorongan dari orang-orang yang melakukan itu. Coba di kegiatan sederhana saja dalam kehidupan hari-hari. Contoh, anak-anak mendorong mobil mainan. Itu kalau misalnya mobil mainan itu tidak didorong, tidak dilakukan gerakan, pasti dia tidak mengalami sebuah perubahan di situ. Pasti dia tetap diam. Tetapi kalau ada gaya atau dorongan pasti dia bergerak atau berpindah tempat. Itu merupakan sebuah kesimpulan ya. Nah,
menangkap bola misalnya. Kalau misalnya melempar bola, terus anak-anak tiba-tiba menangkap bola itu langsung. Nah, pastikan itu sudah terjadi rem di situ. Maka dia akan berhenti gerakannya. Seperti itu ya. Bandingkan gerak dengan tanpa permukaan licin. Itu juga bisa anak-anak menguji di rumah. Menguji magnet yang bisa menarik benda atau menolak benda-benda tersebut. Oke, itu merupakan sebuah kesimpulan ya anak-anak. Jadi intinya, kalaupun benda mati itu tanpa digerakkan oleh orang atau manusia untuk mendorong atau menarik benda itu, maka benda itu dia tetap diam dan tidak bisa bergerak. Tapi kalau ada dorongan, gerakan dari manusia, pasti dia bisa mengalami perubahan dari berhenti, berubah arah, berubah bentuk. Oke anak-anak, sekian video Ibu Mora untuk materi IPAS di hari ini. Dengan kesimpulan anak-anak bisa tetap mempelajarinya untuk membantu anak-anak dengan proses pembelajaran di rumah. Oke anak-anak, tetap sehat selalu. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi dengan video-video yang lain untuk Ibu Mora kirim buat anak-anaknya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.